Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Hai guys, kenalin nama aku Lutfi Putri Ayaga dengan NIM akhir 396. Perkenalkan, nama aku Najwa Barak dengan NIM akhir 769. Perkenalkan, namaku Dita Eka Saputri dengan NIM akhir 772. Kalian pernah nggak sih ikut persidangan atau setidaknya lihat persidangan di televisi yang dimana ketika ketok palu itu hakim bilang kalau sidangnya itu ditunda minggu depan. Tapi minggu depan tuh kita nggak tahu ya. Minggu depan tuh bisa minggu depan lagi, minggu depannya lagi atau minggu depannya lagi. Yang jatuhnya kita tuh kayak nonton drama Netflix 8 season gitu loh. Nah, di PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara ada nih 1 atau 2 bahkan lebih mekanisme yang membuat kita mematahkan stigma yang jelek kayak gitu. Apa itu? Nah, nama fiturnya itu acara cepat dan acara singkat. Bukan mie instan, bukan GoFood juga, tapi sidang versi ngebut. Ngapain sih petun itu? Nah, biar makin nyambung kita warm up dulu, biar nyambung. Nah, petun itu ibaratnya kayak kamu nih warga biasa yang merasa nggak puas sama keputusan yang dibuat sama pejabat ataupun lembaga negara. Nah, misalnya kamu nih mau daftar CPNS, tapi pendaftaran kamu tiba-tiba ditolak tanpa alasan yang jelas. Nah, itu kamu bisa gugat mereka ke petun namanya. Bayangin, petun itu kayak customer service punya negara, lebih resmi, lebih tegas dan Kalau misalnya nih ada yang tanya, kenapa sih ada sidang cepat? Nah, di hukum itu ada pepatah yang mengatakan justice delay is justice denied. Jadi kayak terlambat memberikan keadilan itu sama aja kayak nggak adil. Misalnya nih, kamu chat doi kamu jam 7 pagi, terus dibalas jam 10, bukan jam 10 pagi, tapi jam 10 malam. Terus dia bilang, maaf ya ketiduran. Nah, itu kan kayak perasaanmu udah melebihi tempo gitu. Nah, makanya ada mekanisme percepatan sidang. Karena ada kasus-kasus yang kalau misalkan sidangnya itu ditunda-tunda, malah bisa lebih rugi. Bahkan ada yang makin runyam gitu. Akhirnya petun bilang, oke, kita bikin jalur turbo. Nah, akhirnya adalah 2 acara ini, yaitu acara singkat dan acara cepat. Yeay. Oke, karena kedua temanku tadi udah menjelaskan ngapain si petun itu dan kenapa ada sidang cepat, jadi di sini aku mau menjelaskan apa itu acara singkat. Jadi, acara singkat itu adalah mode perlawanan awal keputusan hakim. Mungkin aku kasih ilustrasi aja ya biar kalian lebih ngerti. Jadi itu kayak misal nih kamu bayar parkir nih, kamu udah bayar parkir, tapi kamu di situ dituduh belum bayar parkir. Gimana respon kamu? Otomatis kalian mengajukan perlawanan dong, nggak terima dong. Nah, kurang lebih seperti itu vibe-nya. Acara singkat itu dipakai kalau penggugat keberatan dengan keputusan di misal hakim. Apa sih itu di misal hakim? Di misal hakim itu kayak gerbang awal sidang. Jadi hakim itu ngecek gugatan kamu kayak layak lanjut atau enggak. Nah, kira-kira kayak gitu tuh gambarannya. Terus nanti hakim tuh kayak bilang, maaf ya gugatan kamu tidak memenuhi syarat, jadi nggak diterima. Terus kamu sebagai penggugat langsung, tunggu dulu, saya keberatan. Nah, itu yang dinamakan perlawanan. Dan perlawanan itu diperiksa lewat acara singkat. Lalu berapa waktu sih? Kayak perlawanan itu tuh cuma punya waktu berapa lama? Nah, perlawanan itu cuma punya waktu 14 hari sejak penetapannya dibacakan. Kalau lewat ya berarti kayak aku sama dia. Apa itu? Bukan jodohnya. Nah, di segmen ini kita akan bahas soal proses acara singkat yang tentunya singkat banget. Nah, apa sih prosedurnya? Yang pertama ada dismissal oleh ketua pengadilan, kemudian yang kedua adalah penggugat akan mengajukan perlawanan, yang ketiga dalam 14 hari harus masuk. Kemudian yang keempat, hakim periksa acara singkat nggak pakai proses persiapan yang panjang. Kemudian yang kelima, langsung putusan. Kemudian yang keenam, keputusannya tuh final, no banding-banding.
pokok gugatan kamu ini nanti kalau menang bakal dilanjutin ke acara biasa. Nah, visualnya tuh kayak gini. Sidang jalur cepat itu kayak buat nentuin kalau perkara kamu itu layak atau enggaknya buat maju lagi ke pengadilan. Gitu. Oke, karena tadi Dita udah menjelaskan, nih aku kasih ilustrasi ya. Ini misalnya kamu tuh datang ke sebuah restoran, tapi kamu belum pesen aja, pelayannya bilang, maaf, pesanan kamu ditolak. Karena apa? Karena nama kamu kurang panjang. Nah, kamu nggak terima dong, karena alasan itu menurut kamu tidak make sense. Nah, itu yang disebut dengan perlawanan. Nah, aku tadi kan udah jelasin ya kenapa ada sidang cepat. Sekarang aku mau jelasin apa sih sidang cepat itu. Nah, kalau sekarang ini versi yang lebih bikin deg-degan gitu ya. Acara cepat itu dipakai kalau misalkan sifatnya tuh udah mendesak banget gitu, udah urgent gitu. Kalau misalnya nggak cepat, nanti timbul kerugian. Rugi waktu, rugi uang, mungkin rugi martabat juga kali ya. Nah, misalnya nih, ini contoh ya. Contohnya itu penetapan nomor urut partai menjelang pemilu. Kalau misalkan salah, kan nanti bisa bikin kacau satu negara ya. Kalau misalnya sidangnya itu santai sampai bulan depan, ya bubar aja pemilunya. Kembali lagi nih sama aku. Jadi di sini aku mau menjelaskan ke kalian proses acara cepat itu sendiri. Biar gampang, ini aku kasih flow-nya ya. Yang pertama itu penggugat minta ke hakim untuk sidang cepat. Yang kedua harus jelasin kenapa itu mendesak. Lalu yang ketiga, hakim tunggal, bukan majelis. Yang keempat, tidak ada pemeriksaan persiapan. Lalu yang kelima, semua proses dari jawaban sampai pembuktian maksimal 14 hari. Ini bukan sidang slow motion ya, ini kayak sidang sprint. Hakimnya pun mode turbo, tapi panas bukan karena marah, tapi karena mepet deadline kayak kita. Udah mulai ternyata. Hai teman-teman, jadi di segmen ini aku akan kasih tahu kamu bedanya acara cepat sama acara singkat. Nah, kalau acara singkat, kamu keberatan sama keputusan awal hakim. Jadi, ayo cek ulang keputusan. Kayaknya kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada acara cepat. Nah, di acara cepat ini, masalah kamu tuh urgent banget, urgent gila-gilaan. Terus, harus diselesaikan cepat biar nggak meledak kayak minyak kena air. Nah, jadi singkatnya itu, acara singkat itu kalau kamu keberatan. Kalau acara cepat, kalau kamu lagi kepepet. Tentu aja, nggak ada sistem yang sempurna. Bahkan wifi kampus aja itu kayak teori ada di pikiran, tapi nggak kelihatan di kenyataan. Nah, aku mau jelasin kelebihan dan kekurangan acara cepat dan acara singkat. Aku mulai dari acara cepat dulu ya. Kalau acara cepat itu plusnya selamatkan keadilan dari pending doom, hakimnya itu tunggal, jadi cepat ngambil keputusan. Terus yang terakhir cocok untuk kepentingan publik. Tapi pasti ada minusnya dong. Nah, minusnya itu menentukan kepentingan mendesak subjek. Kalau misalkan salah strategi ya bye. Nah, kalau acara singkat itu plusnya cepat selesaikan keberatan, terus efisien, gak ribet. Nah, yang ketiga menghindari perkara yang gak layak lanjut. Nah, ada minusnya juga dong pasti acara singkat ini. Minusnya itu waktunya itu cuma 14 hari. Jadi kalau misalkan kamu lagi LDR jarak jauh sama informasi ya wassalam. Terus putusannya itu final. Jadi no drama per 2. Oke. Berarti hukum itu fleksibel ya teman-teman ya. Bukan berarti bisa dibengkokkan semaunya pejabat itu sendiri, tapi punya mekanisme adaptif. Lalu Sidang cepat dan singkat ini tuh bukti kalau
ternyata hukum tuh bisa juga loh gesit. Nggak harus minum kopi dulu 3 kali baru putusan. Dan kita sebagai calon praktisi hukum harus paham, keadilan itu bukan cuma sekedar putusan, tapi juga soal timing. Karena keadilan yang lambat itu seperti di ghosting Menyakiti. Membingungkan. dan bikin orang kehilangan harapan. Kayak Karena Najwa. Jadi, kalau nanti kamu dengar soal petun atau mekanisme, kamu bisa langsung ingat, oh itu tuh pengadilan yang punya mode turbo. Karena kita bukan cuma belajar tentang pasal, tapi kita juga belajar tentang nalar keadilan. See you di episode kita berikutnya. Bye.